saya lihat baleho bergelimpangan. Udah gitu nada-nadanya kok seruan-seruan jihad. Bergandeng tangan bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi, intoleransi, radikalisme. Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Ada di mana-mana, tidak bayar pajak, kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia harga kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Mendidih darah saya itu kayak gitu tuh. Panas sudah. Udah didatangin bawa parang, bawa segala kok. Masa kita diem aja. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan turut menanggapi pernyataan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang mengaku marah besar saat melihat ratusan baliho dan spanduk Habib Rizik Syihab tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Baliho dan spanduk Habib Rizik tersebut berisikan ajakan jihad dan semacamnya, serta dugaan unsur penghinaan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri tersebut pun memberikan dukungan melalui akun Twitter pribadinya @ferdinandhutahayan3. Memangnya mereka siapa di Republik ini? Ini tanah warisan leluhur Nusantara, bukan tanah orang asing, pendatang ke bumi pertiwi ini. Katanya sebagaimana dikutip pada Rabu 1 Desember 2021. Politikus berusia 44 tahun ini pun menegaskan bahwa para pendukung Habib Rizik harus tahu diri, karena saat ini sedang berada di Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesopanan. Mereka, orang-orang pembela HRS, harus tahu diri, ini Indonesia. Pungkas Ferdinand Huta Hayan mengakhiri cuitannya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengaku marah besar saat melihat ratusan baliho dan spanduk Habib Rizik Syihab tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Terlebih, kalimat yang tertera di spanduk tersebut berisi ajakan untuk melakukan jihad. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan tindakan aneh dengan menyembah baliho tersebut. Dudung mengaku semakin marah saat menerima laporan dari kantor Satpol PP Jakarta Utara yang didatangi massa FPI karena mencopot spanduk tersebut. Dalam kesempatan itu, massa memaksa petugas Satpol PP untuk memasang kembali baliho dan spanduk yang diturunkan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dudung pun merasa kesal karena hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan karena mereka sembari membawa parang untuk menakut-nakuti Satpol PP. Untuk diketahui, Dudung yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya kemudian mempelajari video-video sebelumnya yang mengenai apa saja yang dilakukan Habib Rizik Syihab selama ini. Setelah mempelajari semuanya, amarah Dudung semakin tidak terbendung saat mengetahui ada unsur penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Usai melihat video-video tindakan Habib Rizik yang menghina dan mengganti nama Presiden Jokowi dengan tidak pantas, Dudung semakin dibuat emosi dengan perilaku mantan Ketua FPI yang saat ini masih di penjara. Dudung kemudian mengerahkan anggotanya untuk menurunkan seluruh baliho bergambar Habib Rizik. Mantan Pangkostrat ini menegaskan negara harus hadir karena bila dibiarkan akan semakin berbahaya. Seperti diberitakan sebelumnya, Dudung yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya menegaskan jika dirinya yang memerintahkan orang berbaju loreng berasal dari garnisun untuk menurunkan baliho Habib Rizik. Dudung melakukan hal tersebut lantaran Satpol PP kerap kesulitan saat menertibkan spanduk dan baliho ex-pimpinan FPI tersebut. Kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Pertama kita mesti apresiasi penuh apa yang dilakukan oleh Pak Dudung sebagai Pangdam. Dan tadi disampaikan, Pak Dudung ini didukung penuh oleh Kapolda Metro Jaya yang baru, Dr. Hardi Ibran. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Itu
melanggar perda, memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Baliho bergambar Rizik Syihab bertebaran di sejumlah titik di Jabodetabek dan daerah lain menjelang kepulangan sang pemimpin FPI tersebut dari Arab Saudi 10 November silam. Namun baliho-baliho tersebut dipasang zonder izin. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi. Bahwa TNI itu punya Undang-Undang 34 tahun. TNI itu berhak membantu terwujudnya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan. Ya, itu perintah saya. Mungkin nggak FPI-nya, ada Habib Riziknya gitu, yang ada fotonya di mana-mana, yang banyak kasar, yang mengata-ngatai orang, yang paling parah mengata-ngatai pemimpin. Mungkin beliau tuh lupa ya, kepala negara itu lambang negara. Jadi nggak boleh dibegitukan, ada aturannya. Itu mungkin saya pikir ya semua ya istilahnya mungkin kembali dari masyarakat, mungkin saya pikir tidak ada yang merintahkan. Ya. Penurunan baliho dan spanduk bergambar pemimpin FPI Rizik Syihab terus dilakukan di sejumlah daerah. Di Bogor, Jawa Barat, penurunan baliho dilakukan Satpol PP bersama anggota TNI dan Polri. Sasarannya semua spanduk sudah memiliki izin. Kalaupun ada pertanyaan kenapa banyak spanduk dari salah satu tokoh di sini ya karena mungkin spanduk beliau nggak punya izin. Ada banyak masalah dengan baliho-baliho. Pertama, siapa itu orang KRS? calon pilkada juga nggak ikutan apa nggak ikutan, tapi di mana-mana ada gambarnya. Kedua, gambarnya segede-gede Al-Aidin, ya kan? Ada di mana-mana, tidak bayar pajak, ya kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan, dan ini kan beredar banyak di WhatsApp, coba, yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa turun aja kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya atau umatnya? Yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, tentu ada kewenangan masing-masing. Ada yang menjadi kewenangan TNI, ada yang menjadi kewenangan Polri, dan ada yang menjadi kewenangan kami Pemprov atau Satpol PP. Tugas Satpol PP itu yang membantu. Tapi ketika saya dengar sekarang ada di Semarang segala macam itu, jadi bahwa ada semacam kesadaran kita saling mengingatkan, tujuannya mungkin saling mengingatkan. Gabungan anggota TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan pencopotan baliho dan banner Rizik Syihab di 2 titik Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Radial Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang Jumat malam. Baliho pemimpin Front Pembela Islam ini diperkirakan setinggi 2 meter. Menurut keterangan petugas, pembongkaran baliho berdasarkan keputusan pemerintah daerah karena Rizik diduga telah melanggar etika sosial dan melanggar hukum di lapangan setelah membuat kerumunan massa di tengah pandemi. Setelah dilakukan pencopotan dan pelepasan baliho, petugas langsung membawanya ke kantor Satpol PP. Tapi kalau dia punya kepentingan, pasal 31 lagi, ormas lain untuk tidak kepentingan. Ngapain kita percaya ormas? Ormas nggak boleh mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas, dan itulah pentingnya TNI Polri. Kalau sampai ada yang menyatakan, aduh ini seolah-olah difungsi, saya heran deh. Ini maunya gimana, mau dipimpin sama Habib Rizik? Seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Aparat gabungan TNI Polri juga menertibkan spanduk yang bergambar Rizik Syihab di Solo, Jawa Tengah. Pemasangan spanduk dilakukan di sejumlah titik dinilai menyalahi aturan. Penertiban pemasangan spanduk, baliho maupun MMT di seluruh sudut kota maupun jalur protokol di Kota Surakarta, di mana kita mendorong Satpol PP untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya, melakukan penertiban pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Polri beserta TNI memberikan jaminan keamanan untuk agar Satpol PP bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan. Dalam video dokumentasi petugas gabungan terlihat sejumlah spanduk Rizik Syihab yang menyalahi aturan ditertibkan di sejumlah titik di Solo, Jawa Tengah. TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menertibkan semua yang melanggar aturan. Sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku, tidak boleh masang sembarangan, tidak boleh masang dengan konten-konten isi-isi muatan-muatan yang mengganggu keamanan ketertiban, apalagi mengganggu keutuhan NKRI, Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Itu pasti kita akan dorong Satpol PP untuk melakukan penertiban maupun penurunan
semua Satpol PP, semua baliho-baliho, spanduk, MMT yang terpasang secara liar dimaksud.